Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya menjadi fenomena viral yang hari ini terjadi, yang bahkan digadang-gadang akan menjadi pemicu daripada Perang Dunia III. Dan ini merupakan awal mula daripada percikan-percikan api yang sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Kita tahu hubungan Israel dan Palestina kembali memanas setelah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh organisasi politik yang menguasai jalur Gaza. Serangan terjadi pada hari Sabtu 7 Oktober 2023. Serangan ini setidaknya menewaskan lebih dari 1.000 orang di Israel, serta ratusan orang lain diculik bahkan terluka akibat dari serangan tersebut. Banyak di antara militer dunia yang heran atas kekuatan dan kemampuan dari Hamas itu. Lantas, apakah organisasi Hamas tersebut? Dan siapakah orang yang memprakarsai dari lahirnya Hamas? Perlu kita ketahui, Hamas lahir pada tanggal 14 Desember tahun 1987 sebagai hasil pengembangan kiprah perjuangan dari salah satu organisasi terkenal, yaitu Ikhwanul Muslimin, atau bisa dikenal dengan Islamic Brotherhood, yang berpusat di Mesir. Karena ini, untuk tahu apa itu Hamas, kita juga harus mengenal lebih dalam apa itu Islamic Brotherhood, atau bisa kita singkat dengan IM. IM atau Ikhwanul Muslimin adalah sebuah gerakan Islam yang diprakarsai oleh seorang ulama kontemporer karismatik yang bernama Hasan al-Banna, yang tentunya banyak sekali menyumbangkan ilmu-ilmu Islam, yang tentunya banyak sekali juga membuat kitab-kitab yang sebagian besar orang-orang muslim sudah membacanya. Organisasi ini didirikan di Ismailiyah, Mesir pada bulan April tahun 1928 Masehi. Dibentuk saat dunia Islam tengah terpuruk pasca Perang Dunia I tahun 1913 karena Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani runtuh pada tahun 1924. Dan kemudian setelah Ottoman runtuh atau Khilafah Turki Utsmani ini runtuh, negara-negara Islam mulai dijajah bangsa Eropa, yang tentunya mengakibatkan tercerai-berainya umat Islam ketika itu, yang bukan hanya tercerai-berai dalam segi wilayah, melainkan juga pikiran. Akhirnya bermunculan materialisme, komunisme, khurafat, tahayul, taklid, dan lain sebagainya di kalangan mayoritas muslim, yang tentunya mendorong kuat bagi seorang alim ulama, yakni Hasan al-Banna, untuk menyerukan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau juga mengajak umat Islam untuk menerapkan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan, dan tentunya mereformasi moral dan sosial bagi agama Islam. Hasan al-Banna juga menghidupkan kembali pemikir-pemikir Islam semenjak awal berdiri organisasi Ikhwanul Muslimin atau IM ini. Bagaimana Ikhwanul Muslimin ini bergerak di bidang pendidikan, dakwah, sosial, bahkan sampai kepada militer. Ikhwanul Muslimin juga giat menyelenggarakan untuk mengajarkan orang-orang yang buta huruf dan senantiasa menerbitkan buletin-buletin yang dan bahkan membangun pabrik, poliklinik, masjid, sekolah, dan pelatihan militer. Hal seperti itu melahirkan image bahwa Ikhwanul Muslimin sebagai negara di dalam negara, karena beliau menguasai, Ikhwanul Muslimin ini menguasai ilmu politik, budaya, hukum, dan sebagainya. Setelah Perang Dunia Kedua, Ikhwanul Muslimin masuk ke dalam organisasi politik yang militan dan aktif menentang pemerintah Mesir yang notabene saat itu adalah sekuler. Hingga akhirnya pada bulan November tahun 1948, organisasi Ikhwanul Muslimin dibekukan oleh Perdana Menteri Mesir Fahmi Nakrasi. Lalu 1 bulan kemudian, yaitu Desember 1948, Fahmi Nakrasi diculik dan dibunuh. Ikhwanul Muslimin pun dituduh sebagai dalang. Dan dari penculikan itu, para tokohnya banyak ditangkapi kemudian dideportasi keluar dari negara Mesir.
Kepindahan mereka di luar Mesir ini tidak membuat semangat mereka padam. Mereka justru melanjutkan perjuangan di negara-negara Arab. Pada tahun 1935, Abdurrahman Al-Banna, yaitu adik kandung dari Hasan Al-Banna, dikirim ke Palestina. 10 tahun kemudian, pada tahun 1945, Ikhwanul Muslimin berdiri di Palestina, lalu diikuti pendiri berbagai cabang lainnya di jalur Gaza untuk membela dan juga membebaskan Palestina ketika itu. Dan 2 tahun kemudian atau tahun 1947, organisasi ini memiliki anggota sebanyak 12.000 sampai 20.000-an orang di Palestina. Semakin hari organisasi Ikhwanul Muslimin di Palestina ini semakin solid. Terlebih lagi embrio Hamas, yaitu Al-Mujamma' Al-Islam, pada tahun 1978 didirikan oleh seorang ulama Palestina, yaitu Syekh Ahmad Yasin. Hamas adalah kependekan dari Harokah Al-Muqawwamah Al-Islamiyah. Secara harfiah bermakna gerakan perlawanan Islam. Secara garis besar, Hamas adalah gerakan Islam Sunni dan nasionalis Palestina. Mereka juga menantang tindakan Zionis yang bertindak sewenang-wenang di tanah Palestina. Zionis ini adalah sebuah gerakan orang-orang Yahudi yang tujuannya untuk membuat negara Israel di tanah Palestina. Jadi dari dulu Zionis ini memang sudah ada, bergerak untuk merebut kembali, sebagaimana dari kitab mereka bahwasannya tanah Yahudi adalah Palestina. Bisa dikatakan mereka ini penjajahnya wilayah di Palestina, karena secara tidak langsung mereka betul-betul menggerogoti dari awal. Mereka diterima oleh penduduk Palestina karena mereka terusir, kemudian sampai akhirnya mereka menetap dan bahkan merebut, sampai pada akhirnya mereka menjajah dan juga menyiksa serta melakukan tindakan kriminal-kriminal yang tentunya bahkan hari ini diketahui oleh umumnya semua negara. Menurut Profesor Ilmu Politik dari Universitas Birzeit, yaitu Ziad Abu Amr, tahun 1993, gerakan politik Hamas di Palestina mulai dikenal pada saat terjadi gerakan protes. Protes ini dipicu oleh tewasnya beberapa rakyat Palestina dalam tragedi angkutan umum yang ditabrak truk Israel. Gerakan protes ini dikenal dengan nama Intifadah. Petinggi Al-Mujamma' Al-Islami kemudian berkumpul di rumah Syekh Ahmad Yasin. Di sana ada Abdul Aziz, kemudian ada Ibrahim Al-Yazuri, Syekh Sihada, Isa Nasar, Muhammad Sama, dan Abdul Fattah. Mereka merumuskan solusi dalam rangka merespon gerakan protes yang semakin meluas. Syekh Ahmad Yasin pada tanggal 14 Desember 1987 menyerukan kepada seluruh rakyat Palestina untuk membangun bersatu melawan militer Israel, yang hari ini pun dikenal sebagai lahirnya Hamas di Palestina. Walaupun pada hari itu nama Hamas belum dicantumkan secara resmi dan baru diperkenalkan secara resmi pada bulan Januari tahun 1988. Dalam selebaran yang dibagikan kepada rakyat Palestina, Hamas menjalin kontak dengan Syekh Jamil Hamami, dai dan khotib dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian menjalin komunikasi juga dengan aktivis Ikhwanul Muslimin di wilayah tepi barat Hamas. Kemudian Hamas juga berkolaborasi dengan Ikhwanul Muslimin yang ada di Jordan dan di negara Arab lainnya. Dari jaringan itulah bantuan kerjasama dan dana dari luar Palestina mengalir untuk mendukung gerakan protes Palestina atas pendudukan atau penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Nah, sehingga kalau kita melihat Ikhwanul Muslimin ini sudah menjadi gerakan yang cukup mendunia. Jadi selain Hamas, ada organisasi lain yang ada di Palestina saat itu, yaitu Palestina Liberation Organization atau PLO. Nah, saat itu PLO juga dipimpin oleh Yasser Arafat yang dikenal sebagai Abu Ammar. Hamas beranggapan bahwa organisasi PLO ini hanya merugikan rakyat Palestina dan malahan semakin memperkuat posisi Israel. Selain PLO, Hamas juga tidak sepaham dengan Fatah yang merupakan bagian daripada PLO ini dalam hal strategi dan ideologinya. Nah, untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina,
Keduanya memiliki ideologi yang sangat berbeda. Fatah ini adalah fraksi terbesar dalam PLO. Lalu apa sebenarnya ideologi Hamas ini? Maka kalau kita melihat, Hamas ini beranggapan sebagai titisan Ikhwanul Muslimin atau IM yang mencita-citakan berdirinya sebuah negara Islam di Palestina yang merdeka berdaulat, sehingga memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan Palestina merupakan suatu hal yang wajib bagi organisasi Hamas ini. Dan kerangka pan-islamisme yang artinya seluruh umat Islam di dunia harus terlibat dalam melawan Zionisme. Dari paham pan-islamisme menginginkan terwujudnya kembali kebangkitan Islam yang sebelumnya dianggap runtuh dengan adanya keruntuhan yang terjadi di Turki Ottoman tahun 1924. Berbeda dengan ideologinya Al-Fatah. Fatah yang lebih memilih untuk mendirikan negara Palestina dengan cara nasionalis, sekuler, dan diplomatis. Meski Hamas dan Fatah ini tujuannya sama, yaitu membebaskan tanah Palestina dari Israel, namun kedua kubu ini tidak berjalan bersama-sama. Fatah lebih memilih jalur diplomasi di meja perundingan dan menjauhi perperangan yang sebelumnya pernah mereka jalankan. Berbeda dengan Hamas, Hamas lebih memilih cara untuk mengusir Israel dari tanah Palestina secara umum, secara garis perjuangan, secara garis perperangan. Hamas terdiri dari 3 fase. Pertama, mereka mendirikan lembaga-lembaga Islam untuk membentuk generasi yang kuat dan tahan uji. Yang kedua, konflik non-militer dengan tentara kependudukan. Kemudian yang ketiga, jihad bersenjata secara total melawan kekuatan Zionisme Israel. Terlebih lagi bagi mereka yang bergabung dalam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Nah, kekuatan militer yang tentunya sangat ditakuti dan disegani oleh pasukan Israel, bahkan oleh Amerika sekalipun. Karena apa? Karena pasukan khusus ini berhasil menculik dan mengeksekusi seorang komandan Israel yang bernama Shermanissim Toledano, yang sebelumnya dieksekusi dijadikan tawanan yang hanya bisa dibebaskan jika Israel bersedia membebaskan pemimpin mereka, yaitu Syekh Ahmad Yassin yang dahulu ditangkap dan dijatuhi hukum penjara seumur hidup oleh Israel. Sejak tahun 1989, pasukan berani mati yakni Brigade Al-Qassam ini dijadikan sebagai unit organisasi tersendiri yang aktivitasnya terpisah dari kegiatan politik Hamas. Pasukan ini mulai tampil secara terang-terangan pada awal Januari tahun 1992. Karena luar biasanya pasukan ini, pasukan Amerika ini pun takut. Bahkan FBI dan CIA yang merupakan agen Amerika ini sulit untuk menembus atau mengintelijensi daripada info-info yang beredar di pasukan brigade ini. Menyusul keberhasilan pasukan ini dengan membunuh direktur perumahan Israel di jalur Gaza yang bernama Doron Susan, keteguhan para pejuang Hamas melakukan perlawanan menggunakan kekuatan senjata tidak bisa dipisahkan dari doktrin jihad yang selama ini mereka yakini. Apabila musuh-musuh Allah datang ke wilayah muslim untuk merampas hak-hak kemerdekaan mereka, maka penduduk tersebut dan seluruh muslim lainnya diwajibkan melawan doktrin ini dengan ruh perjuangan mereka. Bagi pejuang Hamas, perlawanan terhadap Zionis Israel bukanlah pekerjaan yang buruk. Bahkan jalan inilah yang paling baik, paling mulia. Keberhasilan dalam merebut kemerdekaan dengan menumbangkan Zionis Israel dan mengusir mereka dari tanah Palestina adalah cita-cita yang mulia. Akan tetapi jika ajal menjemput di tengah perjuangan, maka mereka yakin mereka telah meninggal dalam keadaan syahid, meninggal di jalan Allah dengan keutamaan, tidak akan dihisab dan mendapatkan surganya Allah. Dan mereka menganggap bahwa tidak ada kematian yang lebih baik daripada syahid di jalan Allah. Sehingga bagi pejuang Hamas, kemerdekaan dan gugur dalam perjuangan adalah 2 jembatan emas menuju surga. Sedangkan kalau melihat pandangan dunia, Hamas dianggap sebagai teroris selain dari Israel. Hamas dianggap teroris. Selain dari Israel, Amerika dan negara Eropa lainnya, banyak negara-negara lainnya menyebut Hamas sebagai teroris karena selama bertahun-tahun Hamas telah melakukan banyak serangan termasuk bom bunuh diri, peluncuran roket, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya terhadap Israel.
Sama halnya juga dengan beberapa negara-negara yang lain yang menganggap tindakan Hamas ini adalah tindakan yang brutal, yang kejam, yang keji. Islam adalah teroris. Banyak melahirkan juga ajaran-ajaran, diantaranya adalah Islamfobia, atau orang-orang barat atau orang-orang non-muslim itu takut terhadap muslim karena dianggapnya muslim hanya berbicara kekerasan. Islam itu kejam, Islam itu rasis, Islam itu banyak sekali penghinaan-penghinaan dan doktrin-doktrin yang dijadikan sebagai faham untuk menjauhkan seorang non-muslim dari muslim yang lainnya. Baru masyarakat Palestina menganggap Hamas sebagai ormas yang memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Masa depan Palestina tentunya tidak hanya bergantung pada Hamas atau Fatah, akan tetapi juga berada di tangan negara-negara Islam yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Akan tetapi kemerdekaan bangsa Palestina akan lebih mudah terwujud jika kedua faksi Hamas dan Fatah ini bisa bersatu. Wallahu a'lam bishawab.